Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Nur Salman, biasa dipanggil Fatah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Apa sih lingkungan pendidikan itu? Oke, di sini lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia sebagai subjek pendidikan, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada subjek pendidikan. Lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan tempat manusia bergaul sangat mempengaruhi kualitas dari pendidikan yang didapat oleh setiap individu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada 3 lingkungan pendidikan. Oke, jadi lingkungan pendidikan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Oke, untuk lingkungan keluarga sendiri adalah merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama manusia sejak kecil telah dibimbing oleh orang tuanya seperti belajar, berjalan, berbicara, makan, mandi, dan lain-lain. Hingga pada tahap manusia sudah anak-anak, orang tua mendidik anak tentang sopan santun, beribadah, dan menjadi anak yang baik. Sehingga kepribadian anak merupakan hasil dari didikan orang tua. Oke, yang selanjutnya adalah cara orang tua untuk mendidik anak. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Ini masih masuk di definisi lingkungan keluarga. Oke, ini faktornya adalah cara orang tua mendidik anak. Kemudian ada hubungan antar anggota keluarga, kemudian ada keadaan ekonomi keluarga, dorongan orang tua, kemudian ada kebijaksanaan budaya keluarga, dan yang terakhir ada suasana atau kondisi rumah. Selanjutnya, fungsi keluarga. Fungsi keluarga di sini adalah untuk ada fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, kemudian fungsi perlindungan, yang keempat ada fungsi perasaan, yang kelima ada fungsi religius, yang keenam ada fungsi ekonomis, yang ketujuh ada fungsi rekreasi, yang kedelapan ada fungsi biologis. Kemudian slide ke-7, lingkungan sekolah. Sini ada bagian kedua yaitu lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan sebagai tempat proses terjadinya belajar dan mengajar yang telah mendapat sertifikat untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sekolah memiliki jenjang pendidikan bertahap dan berkesinambungan mulai dari PAUD atau TK sampai SMA atau perguruan tinggi, tergantung dari pilihan individu. Oke, PAUD adalah pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun berupa bimbingan rohani dan jasmani anak. Kemudian ada pendidikan dasarnya. Pendidikan dasar adalah tahapan pendidik awal selama 9 tahun yaitu SD atau MI 6 tahun dan SMP atau MTS selama 3 tahun. Kemudian ada pendidikan menengah. Apa sih pendidikan menengah itu? Pendidikan menengah adalah tahapan berikutnya setelah pendidikan dasar 9 tahun yaitu SMA atau SMK atau MA selama 3 tahun. Kemudian ada pendidikan selanjutnya adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah tahapan tingkat lanjut yang diselenggarakan perguruan tinggi. Adapun tingkatan program pendidikan tinggi adalah diploma, sarjana, magister, dokter, dan profesor. Selanjutnya adalah lingkungan keluarga. Oke, di sini lingkungan keluarga adalah lingkungan yang terakhir. Faktor masyarakat yang mempengaruhi belajar siswa. Yang pertama adalah
kegiatan siswa dalam masyarakat. Kedua, mass media dan media sosial. Ketiga, ada teman bergaul. Yang keempat, ada bentuk kehidupan masyarakat atau masyarakat sebagai sekumpul manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, pasti memiliki dampak bagi kepribadian tiap individu. Lingkungan masyarakat di sekitar sangat mempengaruhi pola pikir dari anak didik untuk bersikap dan berperilaku. Oke, baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan dari lingkungan pendidikan. Cukup sekian, wallahi muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.